5 bersaudara, saya anak terakhir, dan memang umur 16 tahun saya sudah menikah. Dan itu sangat sulit karena pas saya menikah 16 tahun sudah langsung hamil, punya anak satu, dan itu pun sangat sulit bagi saya karena masih muda. Tapi ya sebagai ibu, saya harus bisa menjadi ibu untuk anak saya. Jadi ya karena suami saya juga tidak selesai sekolah, saya juga tidak selesai sekolah, jadi tidak punya pekerjaan yang lebih layak lah. Jadi saya itu dari umur 16 tahun itu saya sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Nah, dengan saya itu kerja pembantu rumah tangga, saya bisa membantu suami untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Tapi karena memang anak saya kan harus sekolah, jadi ya saya harus berpikir lagi gimana kedepannya seperti apa. Apalagi juga sama suami juga agak sedikit tidak baik ya, mungkin karena memang masih muda ya, jadi pemikirannya masih nggak stabil atau gimana itu. Jadi saya sama suami itu ya nggak bisa seperti itu. Nah, disitulah beban saya yang menurut saya lebih besar lagi, karena sebagai ibu kan saya harus bisa menafkahi anak saya gitu. Jadi saya memang sempat kerja di Dubai itu untuk membiayai sekolah anak saya dan keluarga saya, karena memang saya punya 2 mimpi dalam hidup saya. Satu itu untuk orang tua saya supaya saya bisa memberikan rumah, karena memang keluarga saya tidak punya rumah, selama ini cuma ngontrak seperti itu. Dan saya ingin 2 anak saya itu bisa selesai sekolah. Jadi saya kerja di Dubai. Nah, singkat cerita, saya bekerja di sana 10 tahun, tapi memang karena saya mengalami kekerasan seksual seperti itu, saya harus pulang dari Dubai ke Filipina. Oke, lalu setelah di Filipina bekerja lagi. Selain di Filipina itu, karena memang saya tidak punya uang tabungan dari Dubai itu, saya mencari lagi. Saya ke kota Manila lagi untuk datang ke agensi untuk bekerja di luar negeri lagi. Walaupun saya sudah pernah mengalami namanya kekerasan, tapi niat saya itu untuk mengubah hidup orang tua saya dan memberikan yang hidup yang lebih baik untuk anak-anak saya. Saya tekad untuk kerja lagi. Akhirnya saya datang ke kota Manila itu ke agensi untuk bekerja lagi di Singapura. Tapi ternyata selama saya di sana itu belum ada jawaban di agensi saya. Nah, suatu hari saya menjemput 2 anak saya di tempat suami. Nah, disitulah mulai musibah datang dalam hidup saya. Pas saya jemput anak-anak saya, suami saya memperkenalkan temannya yang namanya Christina itu tetangganya. Suami si Christina itu namanya Julius, punya istri yang namanya Christina. Nah, dia cerita sedikit bahwa saya itu mencari pekerjaan di luar negeri. Nah, ternyata si Christina itu kebetulan dia itu sudah bolak-balik ke Malaysia. Untuk kalau dia sih yang setahu saya, dia itu ke Malaysia itu untuk beli seperti lotion, shampoo, parfum yang hutang 1 minggu. Dikreditkan seperti itu. Nah, dia cerita, singkat cerita lagi, dia nawari saya, dia mau membantu katanya. Kalau memang istrimu itu mau, tak bantu. Karena memang saya itu sudah bolak-balik di Malaysia, dan saya punya banyak teman orang Filipina yang membutuhkan pembantu rumah tangga. Nah, bagi saya sebagai ibu yang membutuhkan pekerjaan demi anak-anak saya, itu saya sangat bersyukur banget. Akhirnya saya mau. Tadi suatu hari saya datangi suami saya sama saya datang di rumahnya seteman itu, karena cuma tiga rumah bedanya, selisihnya. Kita datang di situ, dia nawarin pekerjaan di Malaysia karena dia punya teman yang membutuhkan pembantu rumah tangga. Nah, disitulah pas saya itu dia bilang karena kita nggak lewat agensi, kamu harus beli tiket. Saya tidak punya saya tidak punya pilihan kan. Ya udahlah, gimana caranya supaya saya bisa berangkat di situ. Kamu harus beli tiket. Karena pun saya nggak punya uang, akhirnya saya kasih motor saya, kasih handphone saya, uang saya 7.000 atau 6.000 untuk beli tiket. Tapi ternyata masih kurang. Harus 3 bulan gaji saya harus saya kasih ke dia. Tapi itu saya tidak itu memikirkan, yang penting saya kerja dulu. Akhirnya saya berangkat sama dia di sana. Nah, singkat cerita lagi, pas kita datang di Malaysia, temannya yang seharusnya menjadi majikan saya, katanya itu masih di luar negeri 1 minggu. Nah, jadi kita itu tumbuh di hotel, yang namanya hotelnya itu Sun Inn Lagoon di Kuala Lumpur. Nah, singkat cerita lagi, karena memang saya itu tidak mempunyai apa-apa, segala keperluan saya dia yang membiayai, sampai sebaju-baju saya. 4 hari selama di Malaysia itu dia beliin saya baju. Makanan itu dia yang memenuhi. Dia kan? Nah, akhirnya kan otomatis kan siapapun yang mempunyai banyak baju pasti kan minta dibeliin tas. Nah, saya minta dibeliin tas sama dia. Bukan saya dikasih tas sama dia, tapi saya minta tas sama dia untuk tempat baju saya.
Nah jawabannya situ, oh ya udah nanti kita belikan tas. Kebetulan saya punya paket di sini, dia punya kakak, dia yang akan membelikan tas untuk kamu. Tapi ternyata dalam tas itu ada sesuatu di dalamnya. Oke. Itu yang membawa saya di sini. Kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita akan membahas dan mereaksi ya Mary Jane ya, terpidana mati kasus narkoboy. Tapi sebetulnya bukan kasus narkoboy, sebetulnya cuma dijebak ya oleh majikannya. Jadi pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda eksekusi terhadap Mary Jane, usia 30 ya, terpidana mati kasus narkoboy asal Filipina. Pada tahun 2015 bulan April ya. Alasannya pemerintah Filipina membutuhkan kesaksian Mary Jane setelah tersangka perekrut Mary Jane yang bernama Maria Cristina Sergio menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina pada tahun 2015 juga, pasca ditangkapnya Mary Jane di Bandara Adi Sucipto ya. Jadi untuk lebih lengkapnya ya, kita simak dulu curhatan Mary Jane yang dimana sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 dia mengajukan PK dan ditolak, PK yang pertama kali. Selama 5 tahun dia sudah berbaur dengan para napi di LP, Lembaga Masyarakat Wirogunan Yogyakarta. Dia bergaul dengan sesama napi dan bisa berbahasa Jawa dan juga bisa berbahasa Indonesia. Mari kita simak curhatan Mary Jane dengan bahasa Indonesia. Perasaan Mary Jane Pas ketika awal saya mengalami itu, hancur hidup saya. Karena sebelum saya berangkat, anak saya itu tidak mau saya berangkat. Tapi dia mau saya berangkat itu, dia bilang seperti apa? Mah, ya udah mama berangkat, tapi dengan saya baju baru sama sepatu baru. Akhirnya dia mengizinkan saya untuk berangkat. Di saat saya berada di sini, awalnya saya tidak percaya bahwa temannya saya itu bisa melakukan itu sama saya, karena dia baik sekali. Dia membantu saya pas aku nggak punya uang untuk beli susu untuk anak saya, tapi ternyata saya berada di sini. Pas saya mengetahui bahwa saya itu mendapatkan kasus narkoba itu, saya hancur. Pertama, saya langsung membenci Tuhan. Saya putus asa. Saya hampir bunuh diri karena saya sudah tidak punya harapan. Karena dengan apa yang saya alami saat itu, 5 tahun sebelum saya bisa menerima keadaan saya, itu pun di saat saya selepas dari eksekusi. Oke kawan, jadi kita lanjut ya. Jadi Mary Jane ditangkap dan diadili dan divonis pada tahun 2010 ya. Setelah terbukti direkayasa oleh majikannya dengan dibelikan tas, koper, dan suruh membawa ke Indonesia melalui Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ya, lewat Kuala Lumpur Malaysia ke Yogyakarta, membawa tas koper yang ternyata di sela-sela tas koper itu isinya narkoba 2,6 kg ya. Jadi dia tidak salah ya, murni tidak salah. Menurut sumber yang bisa dipercaya ya, Mary Jane terlahir di sebuah keluarga miskin ya di Filipina sana ya, putri bungsu dari 5 bersaudara. Warga negara Filipina ya, dikatakan hanya menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah atas ya, SMA. Tapi ya sudah lumayan lah SMA itu. Makanya dia sudah bisa dalam 5 tahun sudah pandai berbahasa Jawa dan bahasa Indonesia ya. Tak lama kemudian dia menikah ya, dikaruniai 2 orang anak ya. Sayangnya pernikahannya tak berlangsung lama. Dan di Yogyakarta tahun 2013 dia punya pengacara yang bernama Agus Salim ya. Pengacara Mary Jane mengatakan bahwa kliennya sempat bekerja di Dubai sebagai pekerja domestik sebelum kontrak kerja selama 2 tahun usai. Mary Jane kembali ke Filipina lantaran di Dubai ada indikasi diperkaos atau diruda paksa ya. Dan pada awal tahun 2010 pengacara Mary Jane mengatakan ya, ditawari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur oleh seorang yang bernama Christine atau Christina. Tapi ketika tiba di Kuala Lumpur, pekerjaan itu dikatakan tidak lagi tersedia ya. Kemudian Christina meminta Mary Jane pergi ke Jogja. Nah itulah majikannya si Mary Jane itu yang bernama Christina, itu ternyata bandar narkoba tingkat internasional ya. Oke, kita lanjut. Majikan Mary Jane yang bernama Christine ternyata bandar narkoba tingkat internasional ya, yang dia tinggal di Kuala Lumpur Malaysia. Dia menyuruh Mary Jane pergi ke Yogyakarta, Indonesia, dan memberikan sebuah koper baru dan uang sebesar $500 ya, atau senilai sekitar 45 jutaan. Nah, mengatakan kopernya tampak berat ya, tapi nampak kosong.
Dan pada tanggal 25 April 2010 ia tiba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dengan menumpang Air Asia Kuala Lumpur. Ketika kopernya terpantau sinar X, petugas curiga selanjutnya pun menemukan narkoboy yang dibungkus dalam aluminium foil dan berat kurang lebih 2,6 kg. Yang dimana narkoboy itu tersembunyi dalam lapisan koper. Mereka memperkirakan narkoboy itu seharga sekitar berapa itu ya? Sekitar 500-an dolar Amerika Serikat ya. Kalau dirupiahkan ya banyak banget ya. Jadi inilah dia pengakuan Mary Jane yang benar-benar tidak bersalah. Tapi pihak dari oknum penyidik, oknum jaksa, oknum hakim taunya hanya BAP dan 2 alat bukti. Jadi dalam memutuskan itu tidak menggunakan rasa kemanusiaan, tidak menggunakan hati nurani, tapi menggunakan berkas. Karena ada berkas, ada bukti, maka dihukum mati. Inilah pernyataan jujur dan terpercaya dari seorang Mary Jane yang sebentar lagi akan kembali ke Filipina atas kebijakan dari Pak Presiden kita yang baru, yaitu Prabowo Subianto. Oke, kita simak ya. Maaf. It's okay, nggak apa-apa. Sebenarnya anak-anak Mary Jane juga udah punya firasat ya, bahwa tidak boleh berangkat gitu. Iya. Ya itulah namanya penyesalan kan selalu di akhir itu. Tapi ya saya tetap percaya walaupun saya mengalami banyak masalah seperti ini, buktinya Tuhan menyelamatkan saya di saat saya mau dieksekusi. Dan di saat saya mau dieksekusi itu cuma satu doa saya. Tuhan, mungkin semua orang ada yang percaya sama saya, ada yang tidak percaya sama saya bahwa saya tidak bersalah. Tapi Engkau yang Maha Tahu, buktikan kepada semua orang bahwa saya tidak bersalah. Selamatkan saya. Di saat itu saya tidak dieksekusi. Saya tidak usah harus banyak ngomong, tapi aku yakin semua tahu bahwa saya tidak bersalah. Dan sampai sekarang pun saya masih berjuang supaya saya mendapatkan keadilan dan bisa pulang di Filipina. Itu harapan yang paling besar, mendapatkan keadilan pulang. Karena saya sudah jalanin 12 tahun di sini, menjalani hukuman selama ini yang saya tidak lakukan. Rasanya seperti apa? Apa yang dulu Mary Jane juga pikirkan ketika eksekusi sebentar lagi nih, apa yang dipikirkan? Itu sebenarnya banyak teman yang tanya, rasanya gimana sih pas kamu mau menghadapi kematian? Tapi percaya atau tidak percaya, saya tidak mengalami yang namanya rasa seperti itu. Karena pas saya dijemput jam 12 malam itu, saya orang Kristen, saya Katolik, saya percaya Roh Kudus. Nah, di saat saya dijemput itu, di situ saya sudah tidak merasakan apa-apa. Saya merasakan damai. Hati saya itu damai. Tidak ada rasa saya mau dieksekusi. Tidak ada rasa seperti itu. Atau takut bahwa saya mau dieksekusi. Enggak ada. Tapi di saat saya lepas dari eksekusi kemarin, pulang dari Nusa Kambangan, di situ baru saya mengalami shock. Seperti apa ya? Ya itu seperti ada Roh Kudus yang masuk dalam diri saya. Jadi saya tidak bisa mengatakan rasanya seperti apa menghadapi kematian. Saya tidak bisa merasakannya. Karena Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan tidak mau saya merasakan seperti itu, iya. Sering kontakan sama anak-anak? Iya, karena ada wartel, terus ada juga video call yang disediakan di sini. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa bertemu dengan mereka. Walaupun itu hanya 2 kali, 1 minggu 2 kali, tapi saya bisa bertemu dengan mereka. Melihat anak-anak di video call, mereka sudah tumbuh besar begitu. Apa yang mungkin paling Mary Jane rindukan waktu sama anak-anak? Yang paling saya rindukan itu bersamaan dengan mereka, karena anak saya yang satu itu 7 tahun, yang satunya 1 tahun 3 bulan di saat saya berada di sini, dan sekarang sudah 18 tahun mau 19, dan yang satunya mau 13 tahun. Saya sangat merindukan untuk menjaga pertumbuhan mereka. Sebagai ibu, saya tidak mengalami itu. Bisa. Jadi kata seseorang yang di Jakarta ya, seorang pejabat yang di Jakarta, Mary Jane itu kan dihukum mati ya, divonis hukuman mati di Indonesia, dan hukumannya akan dipindah ke negara asal yaitu Filipina. Dan para oknum-oknum pejabat yang di Jakarta yang sering ngomong di media televisi itu seolah-olah nggak rela kalau Mary Jane itu sampai Filipina itu terus sama presidennya dibebaskan, itu seolah-olah nggak rela ya, maunya tetap sampai Filipina, tetap harus dihukum mati. Nah itu maunya seorang pejabat. Gimana rasa kemanusiaan, hati nurani? Apakah beliau-beliau para pejabat hukum itu tidak
mempelajari kasus, tidak melihat, mendengar pengakuan daripada Mary Jane. Nah, itulah tidak menggunakan hati nurani, tidak menggunakan rasa peri kemanusiaan ya dan peri keadilan. Nah, seolah tidak rela kalau Mary Jane itu sampai jadi hukumannya tetap hukuman mati di Indonesia, cuma dipindah ke negara asal dan di sana tetap menjalani hukuman mati. Padahal di Filipina tidak ada hukuman mati, sudah dihapuskan hukuman mati, tidak ada. Yang ada cuma di Indonesia, di negara sana itu Timur Tengah itu juga ada hukumnya, hukum gini itu jelek, itu langsung is dead. Korea Utara juga gitu. Tapi kalau di Filipina nggak ada hukuman mati ya. Jadi mudah-mudahan Mary Jane sampai di Filipina ya, mudah-mudahan direhabilitasi, diperbaiki mentalnya oleh pejabat-pejabat Filipina ya. Oke kawan, langsung aja kita lanjut ya. Kasihan nih pernyataan jujur, lugu dan sederhana dari Mary Jane. Saat Mereka masuk sekolah, ya seharusnya saya mengantar mereka. Dan seharusnya awal dia bisa menulis atau membaca, seharusnya ada aku di sana. Tapi aku berada di sini. Jadi banyak momen bersama anak-anak saya, sangat saya ada di sini. Itu. Ketika melihat anak-anak sekarang, orang tua masih oke. Apa yang mungkin sering mereka katakan sehingga Mary Jane bisa menjadi kuat sampai sekarang? Kalau anak saya yang nomor 1 itu selalu dia bilang, Mama, saya tidak akan menikah sebelum Mama pulang. Dia selalu mengatakan seperti itu. Saya yakin Mama itu tidak bersalah. Mama harus semangat di situ, harus sehat di situ, karena tidak lama lagi kita akan berkumpul lagi. Anak selalu mengatakan seperti itu. Anakku, keluargaku, ibuku, bapakku, kakakku, mereka tidak pernah namanya pesimis. Mereka selalu optimis. Jadi itu yang menguatkan saya di sini. Sesusah apapun yang saya alami di sini, mereka lah yang jaga kekuatan saya, keluarga saya, teman-teman di sini, dan semua orang di luar sana itu yang memperjuangkan saya supaya saya bisa pulang. Itu. Oke. Waktu mungkin Mary Jane merasakan, oke, aku optimis gitu ya, aku kuat karena mereka gitu. Ada hal apa yang pertama kali akan Mary Jane sampaikan mungkin ke keluarga terlebih dahulu ketika ya memang aku tidak bersalah gitu? Sama keluargaku, saya paling mengatakan sama mereka, jangan takut, jangan khawatir, karena tidak akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Karena saya percaya itu tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa kehendak Tuhan. Apapun yang saya alami saat ini, Tuhan pasti punya rencana dalam hidup saya. Entah kapan, tapi saya percaya ada saatnya kita akan berkumpul lagi. Dan jangan pernah malu sama Mama. Maksudnya dengan mamanya di dalam sini, karena satu hal yang saya ingin katakan bahwa sampai kapanpun saya tidak bersalah. Apapun yang terjadi, saya tidak bersalah. Seperti itu. Kangen ya sama anak-anak? Kangen banget. Sebenarnya di sini ya mungkin saking apa yang mungkin bisa kamu lakukan ketika aku kangen banget sama anak-anak gitu? Saya tengah malam itu ya berdoa dan menangis. Menangis saya cuma bisa ngadu sama Tuhan. Karena kalau saya ngadu sama sesama teman, mereka juga sudah punya masalah kan. Kalau saya ngadu sama mereka, malah mereka beban. Jadi aku lebih ke Tuhan, komunikasi sama Tuhan, nangis di situ. Aku ngomong apa aja saya bisa. Dan itu entah saya gitaran, walaupun gitarnya nggak begitu bagus, atau nyanyi-nyanyi. Ya sebenarnya saya itu kemarin membuat puisi. Dari itu pun dibikinin lagu sama teman di sini. Jadi ada nadanya. Oke, jadi teman-teman di sini saling support kan? Saling support. Di sini petugas, teman-teman baik semua. Jadi ya walaupun saya orang Filipina ya tuh, saya tidak merasa bahwa saya itu diasingkan di sini. Karena mereka merangkul saya.